Sinyalnya agak jelek nih. Oh, sinyalnya agak jelek. Terputus, Mas. Bagus, Mas. Semoga masih ini. Ya, terdengar bagus. Gimana, Mas? Tadi sempat keputus. Iya, Gimana Mas tadi? Irwan. Ini Mas Irwan dari virtual ini lebih ke platform virtual tour ya, Mas ya? Dibilang platform sih sebenarnya enggak juga, Kusuma, karena sebenarnya kita ini inisiasi mahasiswa Magister Pariwisata Berkelanjutan di Unpad. Jadi kebetulan saya adalah CEO dari wisatasekolah.com. Saya juga sehari-hari aktivitas saya sebagai tim percepatan desa wisata di Kemendes. Kemudian rekan saya adalah founder dari Geotour yang memang fokusnya di geowisata ya. Nah, kemudian kita kan masing-masing bikin virtual tour nih. Saya di Wisata Sekolah bikin virtual tour, kemudian di Inageo juga Mas Reza bikin virtual tour. Nah, kita mau mencari bentuk yang berbeda dari virtual tour, nggak cuma sekedar ngajak jalan-jalan. Nah, kepentingan kita sebenarnya adalah encourage local community. Makanya kita menghubungi Mas Sugeng untuk gimana kalau misalnya Englanggeran yang lagi tutup, kita ajak jalan-jalan ke sana biar tahu, sekaligus promosi gitu. Sehingga Mas Sugeng bisa mendeklar bahwa Englanggeran kini buka tapi lewat virtual gitu. Nah, kita hanya menyediakan sarananya. Nah, kemudian konsepnya kita rubah dari tadinya hanya menjelaskan destinasinya aja, cuma cerita one way gitu ya. Kita bawa lebih ke experience, mulai dari bandara, kemudian di perjalanan, seolah-olah di pandangannya memang kita sedang experience menuju ke Englanggeran. Betul. Jadi kita buat seperti itu dengan ini jadi konsep kayak berbeda-beda. Konsepnya kayak discovery gitu, Mas ya? Betul, kayak discovery. Jadi nanti ada berhentinya dulu di restoran gitu. Kita makan apa di situ. Ini Pak aja ada pemandangan apa gitu. Pak Samsul nggak pernah cerita ini, Pak Samsul Widodo. Kemarin waktu yang urusan sama ini Pak Dodo bukan urusan virtual, soalnya lebih seringnya ke webinar. Waktu itu beliau bingung, saya lagi bingung nih konsep desa wisata apa ya, katanya gitu. Waduh. Kemarin sih seperti itu, tapi beliau nggak sempat ikutan yang bareng sama Mas Sugeng ya untuk di Englanggeran. Karena berhalangan beliau. Iya. Ya, beliau ada beberapa, saya jabat undangan juga sih, beliau ngisi acara di Zoom meeting yang lain juga saya lihat. Tapi menarik gitu juga, Mas. Menarik. Karena di kami ada komunitas keraton. Kemarin salah satu sekjennya juga kontak saya, karena dengan kondisi begini, otomatis kan keraton itu pemasukannya dari pengunjung. Betul. Semua destinasi pasti. Dalam kondisi begini akhirnya nggak ada pemasukan. Sementara perawatan kan tetap jalan, Mas. Betul. Jadi saya perhatikan, Mas, begini. Pertama di Indonesia itu, karena kan tujuan kita di Unpad nih sebenarnya kita mau ngambil data dari behavior-nya wisatawan. Apakah bergeser nggak dengan adanya pandemi corona ini? Nah, tujuannya kita ada, jadi ya syukur-syukur setelah ini kita bisa buatkan jurnal gitu ya. Sekalian penelitian juga gitu. Nah, ternyata ini sambil menyelam minum air nih ya. Betul. Nah, di Indonesia itu nggak populer, Mas. Jadi nggak banyak destinasi yang menyediakan konten virtual 360-nya kan. Jadi kalau kita mau tahu tuh kita agak bingung. Nah, itu pertama catatannya. Yang kedua, kalaupun dia punya, tapi hanya tentang destinasinya itu aja. Sementara kalau kita sebagai tour operator kacamatanya, kan kita pengen dapatnya keseluruhan gitu kan. Nggak cuma di satu lokasi, tapi experience. Ibaratnya kalau pengen makan, ngeliatin makanannya kayak gimana gitu kan. Terus semuanya kita cerita-cerita di balik itu juga mau kita angkat. Nah, makanya kita buat dengan cara yang berbeda gitu. Sehingga memang harapan nanti ada lagi satu tujuan utamanya.
teman-teman setelah kita uji cobakan bisa mengikuti. Sok, ayo monggo kita bikin sendiri virtual tour-nya dengan gayanya masing-masing gitu. Sehingga memang kita tujuannya juga encourage, bukan hanya ke bisnis ya. Karena belum banyak yang familiar, karena mungkin juga banyak yang belum tahu apa aja yang mesti disiapin, Mas. Betul. Karena kalau udah kondisi begini, terus tiba-tiba kita nyari atau membuat kontennya, nah, agak telat juga kan kalau kita harus dalam artian 360-nya harus kita on the spot saat ini ya, dalam kondisi ini gitu loh. Tapi kemarin saya lihat yang museumnya di Inggris Andy Warhol bagus juga sih virtualnya, dia nggak 360 banget, tapi ya modelnya kayak features gitu, jadi kayak discovery juga sih, ada interview dan lain-lain. Iya. Nah, di Indonesia kan jarang yang kayak gitu ya Mas Kusuma ya, karena kita waktu pas pertama kali pandemi ini dapat share tentang destinasi-destinasi di luar negeri, museum-museum yang bisa virtual gitu kan. Betul. Terus saya terpikir sama teman-teman, masa kita mau mengunjungi keluar semua, yang di dalam nggak ada, karena terbatas. Akhirnya kita bikin gitu ceritanya. Versi kita sendiri. Kalau yang di museum sebenarnya ada teman juga yang udah ngerjakan untuk museum nasional sama museum dia virtual juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya basisnya dia platformnya adalah pelatihan. Nah, cuman dia membuat unit sendiri, dia membuat virtual untuk museum. Kemarin kita sempat ngadain juga dari startup saya di outing.id dan wisatasekolah.com. Kebetulan kemarin kita buat virtual tour-nya ke Museum Gajah. Nah, tapi itu tadi cuma satu destinasi aja dan gratis. Saya follow IG-nya Outing ID loh. Wah gitu ya Mas. Itu Outing ID itu pengembangan dari wisata sekolah sih Mas Kusuma. Iya, Wisata betul. sekolah kan kemarin kita sempat Top 3 Wonderful Startup Academy ya. Jadi cuman kan marketnya terbatas kalau kita bikin wisata sekolah hanya khusus ke educational aja. Kita kembangin jadi outing.id. Tapi sebenarnya market yang sekolah itu masih oke loh menurut saya. Masih. Cuman kita udah bertahun. Saya mulai dari 2012 ya di wisata sekolah. Ini lagi off semua, makanya kita cari yang lain. Karena kalau normal ya saya lihat kan mereka ada kalender kunjungan edukasi tuh rutin setiap tahun. Yang tinggi Mas. Iya, setiap tahun dan beberapa kelas kan, kelas 3, kelas 4 masing-masing sendiri. Menurut saya sih itu ada market sih memang. Tinggal mungkin itu makanya kita bawa ke tempat Mas Sugeng tuh sebagai percontohan. Saya kenal Mas Irwan itu saat bawa tamu ke Ngelanggeran, Pak. Jadi waktu itu bawa dari sekolah ini ya, sekolah asing ya Mas Irwan ya? Ya, sekolah internasional, sekolah New Zealand. Nah di Ngelanggeran kan awal-awal dulu ya kita pakai angkutan lokalnya itu Padiru itu, pick-up terbuka, Sebendero itu. Nah, cuman ya itu ada standar-standar khusus, kemudian itu lebih intens komunikasi. Nah, kemarin pas masa-masa seperti ini lebih intens komunikasi dan itu ada keinginan untuk bikin iseng-iseng virtual tour, kemudian ternyata responnya juga positif, banyak yang ikut. Menarik sih. Break record tuh kemarin 70 lebih, Mas. Pesertanya ya? Iya. Kalau yang ini 65-an ya Mas, yang ibaratnya selain undangan. Kalau di luar undangan. Yang berbayar tuh sekitar 60 sekian, sisanya undangan ada dari Kemenpar kan, ada Mas Sugeng dari Dinas juga ya. Dari KDI. Oke. Pak Kristo, partisipan ada 32 Pak, silakan bisa dibuka. Iya, udah lumayan ini. Kayaknya kita bisa mulai ya. Tadi belum mulai tuh. Saya kan telat ya. Saya pikir baru pemanasan. Masih aja. Pemanasan itu Mas Irwan. Ini biar hangat. Tapi seru ini topiknya nih. Saya rasa wisata virtual ini ya udah sering kita dengar gitu ya. Ada seliweran di timeline kadang-kadang, ada juga di YouTube tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, ini menarik nih. Kita sekarang bisa langsung ngelihat dengan pelaku langsung. Nah, nanti kita bisa lihat sebagai calon apa namanya ya, wisatawan online ya, apa istilahnya, wisatawan virtual atau mungkin virtual traveler atau mungkin juga virtual traveler ya.
Atau mungkin kita lihat ada nggak nih yang bisa dibuat dari teman-teman lain sebagai sinergi gitu. Jadi bukan cuma sebagai wisatawan, tapi juga sinergi gitu kan ya. Betul. Mungkin saya nggak panjang-panjang nih, seperti biasa ya, kita pengennya ngasih waktu sepanjang-panjangnya buat semua audiens dan pembicara. Jadi, monggo, Mas Sugeng. Mas Sugeng mau presentasinya dengan akun Saka yang Purba satunya ya. Nanti tak share di ya. situ. Karena ini Ini kamera Bhinneka Tunggal Ika ini Mas Sugeng ini. Mas Sugeng ini orang Jawa, tapi akunnya orang Batak ya. Monggo, bisa dipresent. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk sore ini kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu berbuka puasa, kira-kira seperti itu. Ada sedikit informasi yang saya bikin dalam bentuk PowerPoint untuk mempermudah dalam menyampaikan. Kemudian harapannya nanti bisa ada sinergi, kolaborasi program, aktivitas yang bisa kita lakukan di Ngelanggeran juga. Ini perkenalan singkat saya. Nama saya Sugeng Handoko, saya lahir dan besar dari Ngelanggeran. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu Ngelanggeran itu di mana. Saya akan coba sekilas posisinya di mana biar besok ketika teman-teman Pak Kristo mau ke Ngelanggeran juga tidak salah tempat yang dikunjungi, kira-kira seperti itu. Jadi kita itu berada di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Patuk. Jadi lokasinya itu cukup dekat dengan kota Jogja karena kita berada di kecamatan paling barat di Gunung Kidul. Kalau dari Malioboro, dari stasiun Tugu itu sekitar 1 jam, seperti kemarin ketika kita membawa wisatawan virtual tour itu dari sana. Kalau dari bandara itu relatif lebih dekat lagi karena sekitar 40 menit dari Adi Sucipto. Kemudian ini sekilas garis besarnya, mayoritas kawasan kami itu adalah tanah ya lahan kering ya, kemudian luasnya 762 hektar sekian. Kemudian mayoritas masyarakat kami adalah petani. Jadi ketika ada kondisi seperti ini, pandemi COVID-19 itu sebenarnya kita cukup masih beruntung karena tidak semua masyarakat kami itu menggantungkan penghasilannya itu dari kegiatan pariwisata. Ini potensi awal yang kami kelola berupa Gunung Api Purba, luasnya 48 hektar. Kemudian ada Embung Langgeran, Waduk Mini di atas bukit untuk pengairan kebun buah seluas 20 hektar. Kemudian ada air terjun musiman, air terjun Kedung Kandang namanya. Ini hanya ada ketika musim penghujan saja. Jadi ketika musim kemarau itu tidak seindah ini. Nah, ini juga kita kembangkan di akhir 2014. Kemudian kita juga inovasi pengolahan coklat dari hulu sampai hilir, dari bahan baku jadi aneka olahan coklat, dan ini kita jadikan paket wisata juga. Nah, kita bersyukur juga itu jadi salah satu geosite di Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Jadi diakui di tingkat dunia, yang tagline-nya atau istilah semboyannya itu memuliakan warisan bumi, mensejahterakan masyarakat setempat. Itu identik dengan kalau di Jogja itu ada Hamemayu Hayuning Bawono. Ini aktivitas yang bisa dilakukan di Ngelanggeran sebelum COVID tentunya. Jadi aktivitas ini yang ada, atraksi kegiatan pariwisatanya kita juga menggunakan aktivitas di masyarakat sebagai kegiatannya. Secara umum, jadi ketika kondisi normal itu di desa kami dikunjungi ribuan orang. Puncaknya itu di 2014, 1 tahun 325.000 orang. Kemudian kami merasa tidak begitu nyaman, kita ada program untuk mengurangi jumlah kunjungan wisatawan, tapi memilih yang lebih positif, lebih berkualitas. Alhamdulillah berhasil. Kemudian di 2018 itu hanya 135.000
di 2019 itu hanya 103.107 orang, tapi omsetnya bisa naik jadi 3,2. Jadi yang 2019 belum tak tampilkan di sini. Nah, masa COVID itu seperti apa? Karena diskusi sore ini kita akan ngobrolkan 2 tema ya, tentang virtual tour, kemudian the new normal pariwisata di Indonesia. Kalau kami mungkin konteksnya di desa. Nah, ini menjadi penting untuk saya sampaikan. Jadi kondisi sebelumnya itu kami seperti itu, kemudian ya saat ini ketika kondisi seperti ini itu kami ngapain. Yang pertama, awal-awal dulu sebelum parah, itu kita masih buka. Bahkan di Jogja itu mungkin salah satu daerah yang masih membuka kunjungan wisatawan, hanya meningkatkan untuk bagaimana scanning wisatawannya, kemudian higienitasnya di destinasi wisata. Kemudian sosialisasi juga untuk pola hidup bersih dan ada kampanye di destinasi. Kita mulai resmi tutup sementara itu 23 Maret di 2020 ini, kemudian setelah itu ya tidak ada aktivitas kegiatan pariwisata, bahkan ada wisatawan yang datang pun kita minta untuk ya hadir lain kali. Jadi kita sampaikan seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi kita koordinasi internal, kemudian berkomunikasi ke tamu yang sudah booking ke kami, termasuk menyesuaikan apa istilahnya, pemasaran secara digitalnya. Beberapa akun Google Business-ku kita sesuaikan, kita tutup sementara, kemudian sosialisasi juga ke pengelola dan masyarakat untuk menahan diri melakukan promosi secara apa ya, masif. Jadi kita lebih menghimbau dan menyampaikan untuk sementara tinggal di rumah. Ada juga aksi resik wisata Jogja. Jadi selama 5 hari sepasar itu kita bersih-bersih lingkungan dan destinasi, kemudian kembali ke aktivitas masyarakat di pertanian, kemudian nah ini pengembangan pembangunan beberapa fasilitas di desa. Itu untuk, apa, tempat cuci tangan, kemudian, toilet dibersihkan segala macam, itu kita gunakan di masa ini. Jadi harapannya setelah semua ini selesai, itu kita sudah siap dengan, perubahan wisatawan yang datang ke, desa kami. Kemudian kita juga ada peningkatan kapasitas SDM, jadi, di tim internal kami, kebetulan kami dapat support juga dari Bank Indonesia untuk pengembangan satu destinasi baru di Ngelanggeran. Nah, kita juga ada coaching klinik juga dengan tim internal kami, dengan, pelatih Indonesia, kemudian itu kami gunakan, jadi setiap 2 minggu sekali itu ada, coaching juga di, tim kami, baik di desa maupun, tim yang nanti kita libatkan. Kita juga, tetap merawat komunikasi via online. Nah, ini yang menarik, ada satu kolaborasi dan inovasi baru yang coba kita lakukan bersama teman-teman di, virtual trip, Mas Irwan dan teman-teman, Mas Reza dan, timnya juga, itu membuat, kegiatan ini yang sudah dilaksanakan kemarin tanggal 3 Mei, jam 10 sampai jam 12, lebih sedikit. Jadi selama 2 jam kegiatan ini berlangsung. Nah, ini sekilas, teman-teman yang sempat bergabung kemarin, kemudian ya cukup menarik diskusinya, interaktif dan ya ternyata banyak yang kangen dengan jalan-jalan, itu menjadi satu poin yang kita, tangkap juga. Nah, ini manfaat yang kami rasakan, kemarin ketika kita mengadakan virtual tour. Yang pertama itu mengusir rasa bosan di masa Covid ini. Kemudian yang kedua menjadi media untuk menjalin komunikasi dengan calon wisatawan baru maupun, dengan wisatawan yang pernah datang ke Ngelanggeran. Jadi kemarin itu sebaran pesertanya itu kita bisa ya bagi, menjadi 2 itu ya, yang pernah datang sama yang belum, dan kemarin itu didominasi oleh teman-teman akademisi menurut informasi yang disampaikan dari, teman-teman, virtual trip. Kemudian yang ketiga itu ya momentum untuk membangun kolaborasi dengan banyak pihak, di masa seperti ini, kemudian ya itu ternyata yang
belum pernah ketemu pun kita bisa melakukan kerjasama. Kemudian ini juga menjadi sambutan baru bagi kami, itu untuk membuat inovasi digital bersama tim internal kami. Kenapa? Karena ada beberapa spot menarik itu ternyata belum bisa terakses menggunakan Google Map ataupun kita belum punya apa istilahnya dokumentasi yang baik di sana. Jadi ini juga menjadi motivasi baru kami. Kemudian seperti yang disampaikan Mas Irwan tadi, itu juga menjadi motivasi tim pengelola itu untuk yaitu berbenah. Jadi pendokumentasian yang baik itu ternyata menjadi sesuatu yang penting. Kemudian yang kelima, itu kita ingin menyampaikan bahwa di desa wisata, di destinasi itu tidak lumpuh ataupun berdiam diri selama masa Covid, tapi kita juga punya aktivitas. Nah, itu bisa diupdate ketika kita menyelenggarakan virtual tour ini, kemudian bisa disampaikan ke calon wisatawan yang rencana dia akan datang ke tempat kita. Nah, ini beberapa tantangan yang kami rasakan ketika kita menyelenggarakan kegiatan virtual tour. Jadi, koneksi internet itu cukup mendominasi ya, karena nyaman dan tidaknya tour yang diselenggarakan secara virtual itu baik di pemandu, di tim teknis ataupun di peserta itu memang idealnya harus bagus. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, belum semua destinasi itu terekam di Google Map. Kemudian yang ketiga, ya ada beberapa spot yang menarik itu harus disiapkan secara sendiri oleh kita untuk memberikan gambaran yang real, yang sesuai dengan kondisi untuk divisualisasikan baik menggunakan foto ataupun video. Kemudian peminatnya itu tidak akan terlalu banyak dalam kondisi normal. Tapi saat ini kita bisa lihat kondisi seperti ini itu sangat efektif karena ya orang akan penasaran kemudian ingin terlibat mencoba jalan-jalan, bahkan digunakan sebagai media survei. Jadi sebelum saya ke sana minimal saya sudah melihat belajar secara virtual dulu. Kemudian ya suasana aktivitas ini sangat tergantung dari interpretasi dari pemandu, kemudian dari tim teknis yang menampilkan foto-foto dan video, bahkan proses perjalanannya itu menjadi sangat menjadi aktivitas kunci seperti itu. Kemudian, nah, kita juga ingin pasca Covid ini itu sebenarnya gimana? Nah, ini kemarin juga yang di-share oleh Pak Widodo di salah satu webinar baru kemarin sore ini juga. Itu ya ternyata yang ke depan itu yang domestik itu yang akan bangkit pertama, itu pun mereka akan tetap menjaga sangat hati-hati sekali dengan isu ini karena selama hampir 2 bulan ini bahkan mungkin masih ada beberapa waktu lagi itu kebiasaan mereka akan kesehatan itu sangat tinggi sehingga merubah perilaku mereka juga. Kemudian family group akan lebih mendominasi. Kalau wisatawan mancanegara itu memang butuh proses, kemudian dibutuhkan juga new protokol COVID-19 di lokasi wisata maupun di destinasi ataupun dalam proses perjalanannya. Kemudian yang wisata berbasis alam, kemudian budaya itu mungkin akan lebih diminati. Kemudian wellness tourism itu juga menjadi salah satu hal yang akan naik, seperti itu yang disampaikan juga. Kemudian ya sedikit banyak aktivitas dunia pariwisata akan berubah. Nah, kita mencoba untuk menyiapkan itu juga, walaupun kondisinya saat ini kita masih dalam seperti ini, tapi tidak terlalu meratapi dan tidak melakukan apa-apa, tapi mencoba menyiapkan itu. Itu sekilas cerita yang bisa saya sampaikan, eee, kondisi di Ngelanggeran, kemudian kenapa kita juga berupaya untuk menyiapkan tim di internal, kemudian tetap melakukan promosi dan harapannya nanti ketika wisatawan kondisi
wabah ini selesai, itu kita sudah siap untuk menerima tamu. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan ketika ada hal yang ingin didiskusikan, insya Allah nanti bisa. Mungkin Mas Irwan misalkan nanti ada tambahan, bisa ditambahkan juga. Itu sementara dari saya, Pak Kristo dan teman-teman, monggo bisa dilanjutkan untuk mungkin masukan ataupun ada sinergi program yang bisa kita kolaborasikan. Oke, makasih Mas Sugeng. Gimana Mas Irwan? Ada mau ditambahin? Ini sih apa namanya, mungkin sedikit pemilihan destinasi untuk kita buat juga sangat penting Mas Kristo kemarin, karena tadinya kita menyiapkan ada 8 destinasi, kita sortir jadi 6, kemudian kita sortir lagi jadi 4. Masing-masing ada temanya tuh, yang pertama ada kultural, yang kedua itu community, yang ketiga hari Minggu besok adalah geopark, yang terakhir adalah heritage. Nah, untuk community sendiri, saya yakin kemarin kenapa banyak yang memilih, karena sepertinya ya Mas Sugeng ya, yang ikut itu justru pemerhati pariwisata ya Mas Sugeng ya. Betul. Jadi penasaran, pengen tahu. Memang kita di message di caption yang kita share di sosial media adalah bagaimana cara desa wisata Ngelanggeran membangun komunitas turismenya di sana. Gitu. Sehingga orang pengen tahu seperti apa sih, di samping pengen tahu Ngelanggerannya seperti apa gitu. Jadi penting kita putuskan terlebih dahulu dengan kita riset, Mas Kristo. Kayak gitu, Mas. Oke. Nah, ini mungkin, jadi kalau saya lihat tadi, ya, nah ini pas juga nih, saya lihat di chat ada yang nanya-nanya sama. Monggo, ini Ibu atau Bapak ya? Pak Sitinja mau langsung ditanyakan atau saya ngomongin aja? Mungkin bisa langsung terbaca juga ya, saya coba. Atau ingin menyampaikan langsung lebih komplit, monggo nih, silakan. Sekalian, udah saya bacain aja kali ya. Ya, baca Jadi aja. kalau saya lihat tadi, halo? Ya. Ya, Pak Eri? Ya. Oh, ya, monggo. Ya, pertanyaannya itu Mas, jadi virtual tourism yang Mas tawarkan itu cenderung ke memberi informasi kepada pelanggan sebelum mendatangi Ngelanggeran. Kurang lebih gitu, Mas ya? Itu pertanyaan saya. Apa atau ada servis yang lain selain itu gitu loh, dari konsep virtual tourism yang tadi. Makasih. Matur suwun Pak Eri. Mungkin langsung saya tanggapi. Ya, silakan Pak. Yang pertama itu sebenarnya untuk proses ini karena kondisinya seperti ini. Jadi mungkin tidak ada bayangan ketika kondisi normal itu kita akan menyelenggarakan ini virtual tour. Jadi ketika kemarin kegiatan perdana kita lakukan yang di Ngelanggeran itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi ke wisatawan, baik yang calon wisatawan maupun dia yang sudah melakukan kunjungan ke Ngelanggeran. Karena ternyata ada beberapa yang pernah bahkan 2 kali ke Ngelanggeran, tapi dia masih tetap mengikuti ini. Karena mungkin dia kangen, kemudian pengen tahu perkembangan Ngelanggeran. Ada juga yang dia penasaran selama masa COVID ini kondisinya jadi seperti apa. Nah, itu menjadi sebuah informasi yang bisa kita sampaikan ke wisatawan. Jadi memang kalau awalnya itu seperti yang disampaikan Mas Irwan itu, ya kita iseng-iseng saja mengisi waktu tidak bisa kemana-mana tapi sudah bosan di rumah, itu apa yang bisa kita kerjakan. Nah, ternyata itu sambutannya cukup positif, baik respon dari wisatawan yang datang, kemudian dari instansi terkait juga. Kemarin ternyata dari Dinas Pariwisata DIY, Pak Singgih, Kepala Dinas, itu juga berkenan untuk mengikuti, kemudian memberikan testimoni juga. Nah, termasuk harapannya ini nanti, karena kita nggak tahu COVID-19 ini akan selesainya kapan, nah itu minimal bisa digunakan untuk aktivitas mengisi, kemudian promosi yang cukup efektif. Selain seperti yang jenengan sampaikan tadi sangat benar, orang itu ketika mengeluarkan biaya untuk survei, itu mungkin dia akan butuh waktu, kemudian pembiayaan.
Tapi ketika bisa kita ajak dengan virtual tour, minimal dia tahu, katakanlah kita jemput di Jogja, kemudian jalannya lewat mana, membutuhkan biaya berapa segala macam, itu tentu akan efektif untuk bisa digunakan ketika nanti masa COVID-19 ini berakhir, kemudian itu sebenarnya masih sangat relevan untuk bisa digunakan ketika kita menawarkan program ke calon wisatawan baru yang dulu belum pernah ke Ngelanggeran. Itu mungkin sekilas tanggapan saya, Pak Matursuwun. Ya, silakan Mas Utomo atau Mas Heri kalau ada tanggapan langsung ya. Tapi kalau nggak ada tanggapan, saya silakan Mas Utomo mau nanya. Sorry Pak, mau nanya lagi. Oke. Lanjut dulu. Tadi kan poin kedua pertanyaan saya, apa aja lagi yang ditawarkan di virtual tourism itu? Apakah informasi atau keadaan yang sekarang atau ada yang lain gitu Pak, selain paket-paket itu gitu loh. Oke, ya. Mohon maaf tadi terlewatkan ya, yang menu tawarannya itu ya salah satunya adalah informasi. Bahkan kemarin itu di kegiatan virtual tour yang pertama itu lebih banyak menggali Ngelanggeran kok bisa jadi seperti ini. Jadi sebenarnya bisa dijadikan ya semacam kayak webinar yang lebih interaktif karena dia diajak masuk ke dalam sebuah ruangan digital, kemudian melihat secara langsung kondisinya, itu cukup efektif. Jadi penyampaian informasi secara efektif itu juga jadi salah satu faktor juga. Kemudian selain itu kita juga bisa memperkenalkan istilahnya destinasi lain atau paket-paket lain yang sebenarnya cukup relevan untuk bisa sekaligus mereka dapatkan. Nah, itu menjadi informasi tambahan. Jadi sebenarnya akan sangat tergantung di proses pemandu itu menyampaikan informasinya. Nyaman dan menarik atau tidaknya, bosan atau tidaknya itu tergantung salah satunya adalah dari pemandu itu menyampaikan informasi dan membawa situasi di tour online itu. Mungkin itu Pak Erik, semoga bisa menambahkan informasi. Suwun Mas Sugeng. Ji, sami-sami Pak. Mas Utomo. Suaranya masih bisa di-unmute, Mas. Ya, sip. Ya, Oke. Thank you, Mas Christoph. Mas Sugeng, salam kenal, Mas. Saya dari Jakarta. Ya, Mas, untuk yang virtual tour ini kan memang terjadi karena adanya pandemi COVID ini ya. Untuk next-nya, gitu ya. Yang pertama sih, sudah berapa kali Ngelanggeran menyelenggarakan virtual tour ini? Kemudian, apakah sudah ada next plan after pandemi untuk tetap menyelenggarakan virtual tour. Nah, kemudian secara teknisnya, Mas, virtual tour ini apakah ada bedanya dengan misalkan kita feeding live langsung melalui via YouTube gitu kan? Kan kita juga suka lihat ada YouTube live feed gitu kan ya. Kemudian, Mas, untuk tadi sempat dijelaskan bahwa masyarakat Ngelanggeran sekarang karena industri pariwisatanya berhenti sementara gitu ya, mereka kembali melakukan kegiatan seperti bertani, kemudian ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang sebelumnya yang untuk mengisi kegiatan saat pandemi ini. Apakah secara, kan tadi sempat ditampilkan tabel revenue bagi desanya ya, apakah masih signifikan gitu secara nilai revenue-nya dibandingkan dengan misalkan kondisi normal. Mungkin segitu Mas Sugeng, Mas Christoph, terima kasih. Matur suwun. Ini saya mencatat, tapi nanti misalkan ada yang terlewat, mohon diingatkan sih. Siap Mas. Yang pertama, apakah ini yang pertama? Iya. Jadi virtual tour yang di Desa Wisata Ngelanggeran ini yang pertama kita lakukan juga dengan teman-teman dari virtual project yang membantu kami juga. Kemudian ketika sudah selesai, apakah itu akan tetap dilakukan atau tidak. Jadi setelah kita melihat respon, kemudian memiliki semacam pengalaman perdana, itu kita akan mencoba melakukannya lagi, tapi dengan
penambahan informasi yang lebih komplit harapannya, kita juga akan membuat video-video dan mengumpulkan informasi yang lebih detail, harapannya seperti itu, dan itu juga sudah kita komunikasikan di tim internal kami. Jadi selama masa ya kita suruh istirahat ini sebenarnya bisa banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, setelah pasca COVID-19 ini apakah bisa digunakan? Itu tentu bisa, tapi mungkin tidak secara spesifik ini ditawarkan ke wisatawan secara umum, tapi bisa kita sasar ke mereka yang sudah berencana ke Ngelanggeran. Contohnya gini, segmen terbesar kami itu adalah wisatawan yang melakukan kegiatan live-in. Jadi sekolah-sekolah dia punya program menginap di desa dari 2 hari 1 malam sampai 7 hari 6 malam. Biasanya gurunya akan survei dan menggali informasi dulu. Nah, teknologi ini akan sangat membantu. Jadi kita bisa presentasi tanpa harus ketemu langsung, katakanlah mengunjungi ke Jakarta ataupun ke Bandung. Tapi dengan menggunakan sistem ini bahkan dia akan kebayang. Katakanlah naik kereta kemudian dijemput di Jogja, kemudian naik bus lewatnya jalannya seperti apa, sampai di sini berapa lama, turun pertama di mana, pembagian homestay, bahkan melihat visualisasi homestay-nya juga bisa langsung. Jadi itu cukup menjadi tools meyakinkan wisatawan sehingga ketika mereka sudah yakin itu tidak perlu survei 2 kali bahkan 3 kali, tapi ya sekali tinggal mengefikskan sambil ya ketemu apa istilahnya kalau Jawa niki ngaruhke langsung, menyatakan secara langsung itu cukup efektif. Kemudian untuk teknis di virtual tour-nya ya tadi ya, Mas? Atau gimana tadi? Ya, jadi apa ada bedanya misalkan saya ini awam gitu ya. Kemudian saya ke sana, saya melakukan feeding Facebook Live gitu ke user-user saya, teman-teman saya gitu dengan konsep virtual tour yang dirancang sama Ngelanggeran saat ini. Yang tentu sedikit berbeda ya kalau kita bisa sering lihat live di IG ataupun di YouTube itu kan kita sangat terbatas waktunya ya. Kalau di virtual tour ini sebenarnya kita bisa mengunjungi banyak destinasi dengan waktu yang singkat karena kita tidak terlalu terpaku ataupun kita jalan ketika live itu kan juga memakan waktu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya cukup aman di titik-titik yang koneksi internetnya itu cukup sulit karena kita bisa operasikan tanpa di destinasinya langsung. Ketika kita ingin menjelaskan di destinasinya langsung, ketika dia tidak terekam di Google Maps ataupun belum ada foto 360 yang bisa kita akses di sana, itu kita bisa siapkan secara sendiri. Nah, itu yang saat ini baru coba kita lakukan. Kita membuat dokumentasi secara pendek-pendek tapi menceritakan secara komplit kondisi di Ngelanggeran. Itu yang menjadi pembedanya. Kemudian terkait revenue-nya ketika normal dengan masa COVID ini memang ya tetap berbeda ya. Bisa dibilang walaupun di Ngelanggeran ini itu pariwisata menjadi ekstra tambahan di penghasilan masyarakat ataupun tim kami ataupun di pengelola, tapi bisa dibilang juga kadang tambahannya itu justru lebih besar dari penghasilan utama di waktu-waktu tertentu. Tapi kami cukup bersyukur dengan pola pengelolaan yang sudah berjalan cukup lama, sekitar 12 tahun, kami punya semacam, kalau istilahnya itu dana cadangan, itu yang coba selalu kami kelola, dan sebenarnya ketika musim-musim Ramadan itu kita pasti akan memprediksi aktivitasnya akan turun drastis dan kita akan menggunakan dana cadangan itu. Cuman, nah ini Mbak Corona ini datangnya sebulan sebelum datang Ramadan. Nah, itu juga menjadi satu pola yang berbeda, bahkan kita tidak pernah memprediksi bahwa kita akan tutup selama ini. Nah, itu juga menjadi sebuah hal baru yang kami rasakan dan tentu ke depan akan jadi sebuah pemikiran bersama di tim kami untuk menyiapkan ketika dampak terburuk itu terjadi, mitigasi seperti apa yang harus kami lakukan. Itu Mas Utomo, semoga bisa menjawab. Ya, Mas Sugeng. Mas, satu lagi Mas Arif, Mas. Setelah ini apa ada
plan jadwal schedule next virtual tour Mas? Kalau ada saya mau ikut Mas soalnya Mas. Insya Allah ada. Tapi waktunya kita belum tentukan. Dan nanti kita baru persiapkan juga, seperti yang disampaikan Mas Irwan tadi, sebenarnya ini memberikan stimulan ke teman-teman pengelola biar mereka tahu kemudian bisa melakukan secara sendiri. Nah, kita belum tentukan waktunya kapan, tapi di teman-teman di pengelola itu sudah kita gagas juga, kemudian kita diskusikan untuk bisa melakukannya. Insya Allah nanti akan kita share ketika siap. Bahkan ketika Mas Irwan dan teman-teman waktunya juga longgar, kita bisa tetap melakukan kolaborasi. Halo, ya Mas. Mas Sugeng. Nomor yang tadi di presentasi, nomornya Mas Sugeng ya? Saya catat Mas. Izin ya? Monggo. Nggih. Matur suwun Mas Kristo, silakan Mas. Yuk. Mas Irwan mau nambahin kali? Enggak. Saya mau menambahkan sedikit tentang platformnya dari yang tadi dibilang Mas Kristo. Jadi kita sempat menganalisa dan menguji coba bagaimana kalau kita pakainya Instagram atau YouTube. Nah, memang secara teknis dia sama-sama live, sehingga bisa dibilang itu virtual juga. Tapi setuju yang dibilang sama Mas Sugeng, tentunya ada keterbatasan. Karena tadi ada beberapa tour kita yang rencananya itu oleh guide, dia pegang HP kemudian menunjukkan destinasinya secara live. Tapi kan kita harus lebih baik di rumah aja daripada di keluar gitu. Jadi kita tetap memilih untuk menggunakan platform yang kita gunakan itu adalah Google, kemudian Street View dan virtual ini ya, filternya Google yang punya itu juga. Dan kemudian kreativitasnya tadi sebenarnya, artinya tergantung si pembuat virtual tour ini, dia mau membuatnya dari sudut pandang apa hanya menyampaikan dari one way, hanya bercerita tentang apa yang ada di sana, atau mengajak yang lebih ke experience gitu. Kemudian bisa digambarkan dengan yang lain, itu kembali lagi ke kreativitas si hostnya, si pembuat turnya. Itu aja sih Mas Kristo. Oke. Nah ini, sorry Mas Sutomo masih ada pertanyaan, udah dijawab ya Mas ya? Jadi platformnya udah ya? Oke. Mas, aku ketik soalnya tadi saya takut salah dengar tahu tadi Google apa ya? Platformnya apa tadi Mas Sugeng? Street View dan Earth, Pak. Google Street View dan Google Earth. Oh, oke. Ya, itu bisa siap. Makasih. Sama ya mungkin menambahkan, kita juga menggunakan Zoom. Jadi untuk proses mereka bisa mengumpulkan banyak orang itu menggunakan Zoom. Zoom-nya nggak bisa yang gratisan ya Mas Sugeng ya, karena terbatas waktunya. Ya, 40 menit mati gitu kan. Nah, ini misalnya ya, ini sembari menunggu teman-teman lain, kalau ada pertanyaan monggo ya. Saya kepikiran nih, beberapa hari belakangan saya suka baca berita gitu ya. Nah, itu kan artis-artis itu juga sekarang kan jadi sepi kerjaan ya. Ada yang kabarnya kesulitan bayar cicilan rumah lah, segala macam gitu ya. Nah, di sisi lain, kalau kita ngelihat sosmed, masih ada tuh yang pengen eksis, ya kan? Foto-foto, sharing aktivitas di rumah ngapain, segala macam. Nah, misalnya nih, kalau digabungin ya, atau misalnya ini Zoom kita nih kan gratis ya, kita ngobrol-ngobrol. Tapi kalau misalnya di Zoom ini tiba-tiba ada figur gitu, entah artis atau siapa Bu Susi gitu tiba-tiba join gitu ya, itu kan jadi menarik gitu ya. Nah, kalau misalnya kira-kira digabung nih, misalnya Mas Sugeng kan punya wahana gitu ya, sambil jalan sendiri aja misalnya jalan, karena kita harus physical distancing gitu ya, tapi diajak endorser gitu, jadi dari artis. Nah, artisnya juga ikut di dalam grup rame-rame Zoom ini. Nah, tentunya ada berbayar di situ, plus kita juga bisa sisihin gitu ya, berapa persen kita akan berikan buat teman-teman yang kurang mampu di sekitaran misalnya gitu. Nah, itu bentuk begitu kira-kira bisa jadi salah satu sinergi nggak Mas Sugeng? Itu menarik nggak Mas Irwan kira-kira? Mungkin saya menanggapi juga Pak Kristo. Sebenarnya sangat mungkin ya, dan
justru ya masa-masa seperti ini itu masa-masa lebih mudah untuk menjalin kolaborasi karena ritme pergerakannya kan relatif istilahnya apa ya, temponya itu lebih lambat sehingga kita lebih mudah untuk melakukan komunikasi dengan apa mitra-mitra yang bisa kita komunikasikan dengan mereka. Jadi saya sangat setuju dan ini patut dicoba sebenarnya Pak Kristo. Jadi ketika nanti kita melakukan kolaborasi kemudian melibatkan endorser, dia punya followers juga, kemudian bisa menjadi sebuah gerakan untuk melakukan donasi, itu menurut saya juga momennya sangat tepat ketika dalam kondisi saat ini. Mungkin Mas Irwan bisa memberikan tambahan, monggo. Betul, sebenarnya endorser itu bisa buat menarik ininya ya Mas Kristo ya, buat menarik orang banyak. Tapi kembali lagi topik yang akan kita bahas atau destinasi yang akan kita bahas itu adalah menjadi alasan utamanya gitu, bukan si endorsernya karena saya rasa berada satu ruangan di Zoom dengan artis dan lalu terlalu menarik buat orang sekarang ya. Namun si endorser ini justru saya ngelihatnya sebagai media untuk penyampaian informasinya gitu. Karena kan otomatis pasti banyak ya Mas Kristo ya gitu ya. Jadi dengan kita ngajak dia bantu blast itu exposure-nya jadi lebih bagus lah itu. Saya sih ngelihatnya dari sudut pandang itunya kalau kita mengajak endorser gitu. Makanya kalau di webinar kan kita pakainya narasumbernya siapa nih yang menarik untuk dilihat gitu kan. Mungkin kalau di tour artis gitu, boleh jadi alternatif. Benar. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Yang mau nanya dong. Oh, silakan Pak Kusuma. Ya, Mas Sugeng, Mas Irwan. Sebenarnya ada kriteria khusus nggak? Destinasi atau wahana atau tourism point apa yang bisa dilakukan virtual tour? Ada kriteria khusus nggak? Atau memang semua wahana itu sebenarnya bisa? Tapi pasti ada 1-2 yang lebih gigit gitu loh, yang kena banget. Nah, itu kira-kira apa ya? Oke, mungkin sebelum nanti ditambahkan Mas Irwan ya. Kalau menurut saya, kalau kriteria secara khusus kayaknya nggak terlalu harus seperti apa itu enggak. Cuman yang pertama itu ya dia terakses ketika kita menggunakan Google Maps. Nah itu destinasi itu sudah bisa terjangkau itu, kemudian akan lebih sangat menarik itu ketika memiliki keunikan khusus seperti yang tadi disampaikan Mas Irwan. Tema-tema yang dipilih pun juga variatif. Yang pertama katakanlah budaya, kemudian aktivitas masyarakatnya, kemudian tentang geopark, gunung, segala macam. Nah itu menjadi sebuah sebenarnya semua tempat itu bisa, cuman untuk menjadi sesuatu yang menarik itu memang ada yang berbeda, kemudian ketika divisualisasikan itu menjadi sesuatu yang membuat orang, oh ya saya puas mengikuti virtual tour ini, tidak hanya sebatas ya ini bisa saya akses di YouTube atau saya melihat langsung kepo di media sosialnya. Nah mungkin penyampaian informasi dan narasi saat menjalankan virtual tour ini menjadi penting. Mungkin itu kalau dari sudut pandang saya. Mas Irwan mungkin ada tambahan, monggo. Iya, Pak Kusuma. Sebelum kita melakukan virtual, riset itu penting buat kita. Jadi apa kita pilih ngelanggar ketimbang desa-desa yang sebagai contoh? Karena yang pertama, kita berusaha compare, misalnya kita pilih desa A, desa B. Yang pertama kita lihat ada pinpoint apa aja, spot-spot aja yang mengangkat. Kita compare antara yang A dengan yang B. Oh, rasa-rasanya lebih menarik yang B. Oke, kita yang B nih, karena spotnya lebih menarik. Setelah berikutnya, spot yang menarik kalau belum banyak database-nya yang dimiliki, itu bisa jadi mengeliminir yang B, jadi kita balik lagi ke yang A. Contohnya kenapa kita pilih Ngelanggeran,
pertama alasan latar belakangnya kuat, kedua 80% konten yang Halo, Mas Irwan? Suaranya hilang, Mas Irwan. Koneksi mungkin. Putus ya kayaknya Mas Irwan ya? Iya, koneksi. Iya, kayaknya koneksinya. Oke. Ya wis, lanjut dulu Pak Kusuma tadi, gimana tanggapannya? Karena prasarananya itu sudah ready, itulah perlunya riset. Gitu. Halo Mas Irwan. Semua. Jadi saya kebayang kalau misalnya kita mau tetap melaksanakan ke Langgeran, tapi di Langgeran nggak punya konten yang dibutuhkannya nggak ada. Kita cuma nge-share foto. Pasti audiens akan melihatnya, ini mah lihat Instagramnya aja. Gitu jadinya. Jadi konten atau materinya juga jadi salah satu pertimbangan ya, paling tidak ya. Betul Pak. Nah itu lebih menarik video atau 360? Kita menggunakan semuanya. Semuanya kita gunakan. 360-nya experience-nya berbeda, video experience-nya berbeda. Kemudian foto-foto juga berbeda lagi. Foto-foto sifatnya pelengkap sih ya Mas Sugeng ya. Karena kita ada mau destinasi yang 360-nya nggak ada, akhirnya kita support dengan foto. Tapi 360 itu lebih ke interest point tertentu aja kan, nggak semua 360 juga kan? Contohnya kayak kalau di yang Langgeran kan ada di bukit yang pos 1 misalnya gitu kan, pos semua itu akan sangat bagus sekali kalau dilihatnya pakai 360 dan 360-nya ada gitu. Jadi semua view-nya bisa kita lihat. Iya. Gitu. Oke, jadi ada spot-spot tertentu yang kita jadikan pertimbangan bagusnya pakai apa. Betul. Jadi memang satu riset, kedua memang kelengkapan dari konten itu sendiri ya, availability dari konten lokasi tersebut ya. Ini jadi menarik Pak Kristo karena itu ada kawan kita tuh Aldiman Fransius megang Danau Toba itu kelihatannya. Ada Bang Aldiman ada di sini. Ada itu megang Danau Toba. Saya pikir menarik itu Danau Toba. Lagi mengamati dia. Perbandingkan juga Pak Kusuma dengan kita coba ikut beberapa virtual tour yang lain, kayak yang diadakan oleh IAGI juga bikin gitu ya, untuk geopark, lebih ke geotourism, kemudian yang provider lain juga berusaha untuk bikin. Kita coba compare gitu, hingga mana yang baiknya yang kita lakukan. Karena yang kita hindari adalah jangan sampai penyampaian itu justru kayak webinar. Jadi cuma bukan webinar sih, jadi kayak kuliah. Karena ada satu virtual tour yang kita ikutin jadi kuliah, kok kayak dengerin kuliah di kampus ya, didengerin dari satu. Makanya saya pernah lihat juga ada virtual tour juga, dia malah nggak ada voice, nggak ada narasi voice. Jadi kayak kalau kita pakai software buat sketch gitu, jadi kayak bird eye gitu, ngikutin alur kanan kiri, terus nanti ada teks di situ bahwa ini menjelaskan tentang apa-apa gitu aja sih. Ada yang model begitu juga ada. Iya. Mungkin nanti balik ke selera kali ya. Iya. Bukan yang mana. Iya, betul. Tapi intinya sih memang pakemnya memang belum ada kayaknya Pak Kristo nih. Iya. Pakem untuk virtual tour ya. Ini semua orang juga sampai ngeraba-raba juga nih kira-kira yang kena itu kayak apa sih. Betul. Makanya di jurnal kita nanti kita menyebutnya ini sebagai alternatif tourism, Pak Kusuma. Iya. Kalau apa ya menurut saya, kalau yang experience eksotik begini kan ya, itu kan juga orang-orang luar negeri mungkin interestnya juga gede gitu ya. Nah itu ada effort khusus nggak untuk mendapatkan viewer atau virtual tourism itu dari luar negeri? Mungkin di tempat-tempat yang nggak ada kalau ya mohon maaf misalnya kayak Bali gitu ya, mungkin semua orang udah tahu gitu ya, tapi mungkin ada tempat-tempat yang belum begitu terkenal sampai internasional, mungkin mereka interest gitu, itu ada lewat platform atau apa gitu, itu gimana itu Mas? Saya yang ini ya Mas Sugeng ya.
Jadi dalam setiap virtual tour kita pasti ngajak orang Kemenpar, Mas Risto. Jadi kebetulan saya memang lagi lagi berhubungan intens dengan tim Pokja Wisata Edukasi di Kemenpar untuk Deputi Wisata Buatan ya. Jadi salah satu, karena ini adalah bagian dari promosi, mungkin stepnya yang mau kita lakukan adalah mencoba ngedrive market dari luar. Minimal kita bisa seolah-olah seperti kayak teaser sebelum mereka berkunjung ke Indonesia, kita perkenalkan lewat virtual tour destinasi-destinasi mana aja, dan sifatnya live. Karena kalau virtual tour yang sudah ada 360 kan mereka tidak live, mereka masuk ke dalam aplikasinya gitu ya, atau mereka melihat softwarenya, mereka bisa perhatikan itu. Tapi kalau live kita bisa kembali bertanya, bisa berinteraksi, itu yang mau kita coba gitu. Dan di Unpad sendiri juga kita sedang mengembangkan untuk bagaimana caranya ngedrive wisatawan luar gitu ya, pesertanya jadi dari luar untuk bisa tahu. Tentunya lebih banyak lagi yang harus dipersiapkan seperti bahasa, sarana prasarana, konten yang jauh lebih menarik. Tapi itu worth to try sih, Mas Risto. Kita sudah bahas juga di meeting kita untuk kita coba drive ke arah sana. Sama ini kali ya, kalau cedera mata setempatnya sekalian dikirim gitu kalau mereka beli tiket. Iya. Jadi sekalian jualan online, betul itu. Iya, jadi di bundling package kan? Ya, kita harus nambah-nambahin nih. Iya benar, jadi bundling package harusnya harganya cuma 20.000 kan, makanya murahan. Ini 30.000 dapat coklat beneran gitu. Betul ya kan, dengan premium casing apalah gitu kan. Jadi mereka juga ngerasanya itu ada experience lah. Mas Tony. Halo semuanya. Halo Mas Tony. Iya, halo Mas Tony. Kalau mau hidupin kamera juga boleh, Mas. Di sini gelap, Pak. Saya baru aja habis imsak. Oke. Iya, di sini masih jam 5 pagi. Wow. Oh, di mana ini? Ya, saya masih di Chicago. Oke. Mas Tony Sky ini. Wisatawan dari luar. Mas Tony Sky. Wisatawan asing ini. Iya, ini enggak, saya masih di sini, saya juga masih belajar ya. Dan memang dari 3 bulan lalu itu sudah mencuat nih virtual tourism. Di sini bagusnya ya karena untuk mendapatkan device seperti VR itu agak lumayan mudah ya, dan pemakaiannya juga didukung dengan internet yang lumayan cepat, lumayan kencang. Saya sih belum tahu apakah ini nantinya bisa diimplementasikan di Indonesia, mengingat jaringan internet kita juga kadang-kadang Senin Kamis ya Pak ya. Nah, saya mau bertanya nih untuk Mas Sugeng, terus kemudian juga mungkin Mas Irwan. Ini untuk kawasan wisata yang bisa menggunakan virtual tourism ini, buat konsep virtual tourism ini, apakah nanti bisa diterapkan juga nih? Indonesia kan banyak nih tempat wisata ataupun objek wisata yang tidak hanya di atas laut aja, tapi di dalam laut juga gitu loh. Ya. Jadi orang-orang akan bisa melihat keindahan panorama bawah laut dengan menggunakan virtual tourism ini gitu loh. Satu. Kedua, untuk video yang digunakan itu, apakah nantinya itu akan sama seperti yang ada kebanyakan di sini ya, menggunakan video yang default, yang udah disiapkan untuk para turis yang ingin melihat keindahan wisata Indonesia, atau terus ada pembaruan tiap minggunya. Terus yang terakhir, saya pengen nanya nih, caranya membuat konten yang sustainable itu seperti apa ya? Supaya orang-orang itu tidak datang untuk menikmati, walaupun itu berupa virtual, tidak hanya sekali, tapi bisa berkali-kali datang dengan menciptakan atau menggunakan sustainable content. Itu saja. Terima kasih ya. Cukup banyak nih pertanyaan saya. Waduh, ini
Itu pertanyaan terakhir tuh bisa satu webinar sendiri itu, Mas. Bagaimana membuat konten. Oke, monggo. Siapa duluan? Mas Sugeng atau Mas Irwan? Kolektif aja juga nggak apa-apa sih jawabnya. Terima kasih Mas. Saya coba nanggapi dulu, nanti kompletnya Mas Irwan bisa melengkapi ya. Yang pertama itu ya memang koneksi itu menjadi tantangan tersendiri ya. Banyak tempat indah di Indonesia, tapi mungkin akses koneksinya menjadi tantangan. Bahkan kemarin ada teman juga dari NTT itu kontak, pengen juga menyelenggarakan virtual tour di sana, tapi kendalanya adalah belum terjamah koneksi internet di daerahnya. Bahkan ketika menggunakan, karena sangat kuat itu ketika yang menceritakan itu adalah pemandu lokal. Jadi pengalaman mendengarkan cerita langsung dari pemilik rumahnya yang memiliki rumah khas budaya ada di sana itu tentu akan berbeda dibandingkan yang menceritakan saya yang mungkin tahu sejarahnya tapi tidak diceritakan secara langsung. Jadi itu menjadi salah satu tantangan juga. Kemudian ketika diaplikasikan di bawah laut itu apakah bisa? Sebenarnya sangat bisa. Tapi konten yang di bawah laut itu harus disiapkan dulu. Biasanya ketika ada yang mengupload di internet, dikatakanlah record di Google Maps itu sebenarnya bisa digunakan, tapi ketika belum ada ya kita harus menyiapkan itu. Nah, saat ini itu yang coba kami ingin lakukan itu di Ngelanggeran yang belum terdokumentasikan secara baik, itu akan coba kita bikin kontennya. Jadi sekaligus menjawab video yang digunakan apakah sama atau tidak. Kalau kemarin itu karena persiapan kami sangat singkat, itu kami menggunakan video yang sudah ada, walaupun durasi singkat. Tapi akan sangat baik itu ketika ya seakan-akan kita diajak berjalan. Jadi kayak vlog itu tapi dalam durasi singkat, katakanlah pengalaman masuk ke lorong sumpitan, kita bisa mengikuti, bahkan pandangan mata kita seakan-akan di dalam lorong, itu akan menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi orang yang menyaksikan ataupun mengikutinya. Menggunakan action cam mungkin kali ya Mas ya? Leres. Kemudian akan sangat baik itu ketika ada pembaharuan yang dilakukan. Saya keinginan itu virtual tour itu berdasarkan tema seperti yang disampaikan Mas Irwan tadi. Katakanlah ke Ngelanggeran. Ngelanggeran itu temanya bisa banyak sekali. Apakah kita ngangkat ke budayanya dulu jadi satu tour tersendiri tapi mendalam, apakah terkait dengan batuannya, apakah terkait dengan aktivitas masyarakatnya, apakah terkait nanti dengan usaha ekonomi produktif masyarakatnya, itu bisa menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Jadi itu sekaligus bisa menjadi konten yang secara berkelanjutan itu orang akan penasaran. Saat ini saya belajar tentang budayanya. Nah, besok ingin lebih tahu tentang mungkin arsitektur bangunan yang ada di desa. Nah, itu menjadi sebuah daya tarik juga. Kemudian untuk bisa mereka berkali-kali datang, itu juga kalau secara manual, maksud saya bukan secara virtual, itu kami punya program di desa, itu setiap 3 tahun sekali itu harus ada hal baru di Ngelanggeran. Tapi kalau konsepnya dalam sebuah virtual tour ini ya sebisa mungkin kita melihat dari sudut pandang yang berbeda tapi mendalam. Itu menurut saya akan menarik orang untuk berkali-kali mengikuti virtual tour yang kita selenggarakan. Itu dari saya, Mas Irwan mungkin bisa ditambahkan. Saya mau menambahkan yang ini, Mas. Kalau untuk bagaimana dengan destinasi yang lain, kita sedang dalam proses bekerja sama dengan NGO dan Kemendes untuk mencoba memberlakukan virtual tour ini ke destinasi yang lain. Contohnya kemarin kita ada webinar dengan beberapa provinsi yang pelaku pariwisatanya curhat di situ, yang bilang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus kemudian terucap bahwa mungkin virtual tour bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa mendapatkan penghasilan, karena kalau rencananya dibuatnya dengan sistem berbayar. Nah, hingga beberapa dinas pariwisata juga merespon yang cukup baik gitu. Jadi memang
perlahan akan kita coba ke arah sana, Mas Tony. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan apa tadi pertanyaan yang kedua? Video. Iya. Video yang menarik ya. Iya. Videonya itu evolve, apakah terus diperbarui gitu? Yang pasti kalau ngomongin menarik dari dari pengalaman yang berhubungan dengan alam langsung ya pasti akan lebih menarik, apalagi kalau sifatnya eksklusif, Mas. Artinya tidak didapat di video yang lain gitu. Jadi memang betul-betul tadi seperti Mas Sugeng bilang dibuat seolah-olah khusus buat virtual tour ini. Itu akan lebih sustain kalau menurut saya. Sehingga bisa lebih menarik lagi. Dan yang apakah mungkin untuk daerah lain seperti misalnya hanya di atas air, mungkin nggak kita bikin di bawah air. Setiap kali kita bikin virtual tour, kita bikin resume, review ke peserta, dan semua permintaannya rata-rata banyak minta dibikinin ke Raja Ampat. Jadi mungkin sekalian promosi juga sebelum Lebaran kita tambahkan 1 tour ke Raja Ampat, nanti akan ada underwater-nya, Pak. Wih, mantap. Iya, kita lagi kumpulin materinya nih. Ya, ini udah ada sponsornya nih kelihatannya nih. Sponsornya dewe-dewekan. Makasih ya Pak Sugeng, makasih Pak Irwan. Ya, sama-sama Mas Tony. Iya, jauh-jauh dari Chicago ya. Itu kalau membuat virtual Mas Tony bisa bikin virtual tourism ke kita ini. Kita jalan-jalan di Chicago online gitu. Iya itu. Itu kalau kita membuat virtual tour misalnya dari awal, katakanlah kita tidak punya konten sama sekali dari awal. Rule of thumb, kira-kira berapa lama sih production-nya kira-kira ya? Kalau kita ngumpulin itu rata-rata sekitar 5 hari, Pak Kusuma. Jadi begitu selesai Englanggeran, kita langsung persiapan buat berikutnya. Itu hari Selasa itu kita udah sibuk tuh ngumpulin datanya, kontennya, semua segala macam. Karena paling lambat hari Jumat atau hari Sabtu kita harus simulasikan. Amannya sih hari Jumat, kayak waktu itu kita coba sama Mas Sugeng tuh hari Jumat, sehingga punya waktu 1 hari lagi untuk melengkapi konten. Tapi kalau dari nol sama sekali, sama sekitar 5 harian juga atau gimana? Betul. Rata-rata semua kan kita memang dari nol ya. Setiap destinasi. Cuman bedanya untuk destinasi yang agak panjang, contohnya yang 2 minggu lagi, tentunya kita jadi bisa agak nyicil-nyicil. Gitu, ada agak nyicil-nyicil, udah dapat ini, dapat itu. Itu lebih mateng kontennya nanti Pak Kusuma. Wah ini Cak Luki ini udah ready nih. Sudah selesai ngajar, Cak. Itu ada komentar dari Cak Luki. Ya mungkin saya nambahin, saya mungkin malah bertanya ke semua peserta di sini nih, kalau ada yang punya pemikiran ya, kira-kira kayak ini nih, ini ada tadi ya, Pak Eri tadi ya, kalau ada virtual tourism ke Raja Ampat, saya daftar. Nah, baru itu ada contoh juga dari Mas Luki itu, ada explore Jerusalem gitu-gitu ya. Nah, kalau dari kita sebagai turis nih ya, kalau dari teman-teman sendiri ada yang punya pemikiran nggak? Kira-kira virtual tour ini yang mau dilihat itu apa? Atau apa yang mau didapatkan? Ada nggak yang punya pemikiran? Halo, Cak Luki. Yo. Iya. Baru selesai ngajar. Waduh. Komennya ya apa, Cak? Ya. Masuk nggak suaranya? Masuk, Mas Luki. Iya, jadi beberapa waktu yang lalu, waktu baru awal-awal tuh, saya ngeliat tuh nggak sengaja gitu kan, nemu ada beberapa tempat tujuan turis di dunia yang memang hidupnya dapat duitnya dari turis, mereka sudah langsung bikin virtual tour. Nah, virtual tour ini untuk beberapa tempat yang dianggap point of interest, nah sama dia dijadikan berbayar. Jadi ada guide-nya. Nah, kita bisa janjian nih, oke, kita nanti mau jam berapa di situ.
Nah, kita ngisi form, bayar. Nah, nanti pada saat kita membuka layar komputer, kita ditunjukin. Jadi tempatnya itu kayak kita pakai virtual reality gitu. Nah, tapi ada yang cerita. Oh ini apa? Oh ini apa? Persis kayak kalau kita datang ke Borobudur kan kadang-kadang guide-nya menjelaskan tuh. Stupa ini tentang apa sih? Nah, jadi itu mungkin saya kira bisa ditiru ya sama teman-teman di sini. Nah, terus yang unik di situ juga kalau misalnya dikonekin sama oleh-olehnya di situ. Nah, jadi oleh-olehnya bisa juga langsung kita beli. Nanti oleh-olehnya akan dikirim. Jadi saya pikir, wah ini kalau Indonesia bisa bikin kayak gitu, wah luar biasa. Karena banyak banget kan turis destinasinya di Indonesia. Gitu, Mas. Iya. Mantap. Iya. Saya tadi lihat yang Langgaran itu kan ada coklat. Saya kebetulan posisi lagi di Jogja juga ini, belum bisa balik ke Jakarta. Makanya saya lihat tadi, wah ini kalau bisa dijadikan proyek percontohan gitu ya. Kan kebetulan ada kawan itu yang memang mendalami dunia virtual reality kayak gitu-gitu. Nah, nanti 360 derajatnya kita gabungin macam-macam. Nah, tapi yang paling penting bisnis modelnya. Kalau kita cuma sekedar membuat tapi nggak ada bisnis modelnya kan nggak bisa sustain, ya kan? Betul. Nah, bisnis modelnya salah satunya adalah membawa produk-produk lokal tersebut ke dalam sebuah. Nah, jadi seolah-olah di situ ada platform e-commerce-nya juga. Nah, saya lihat itu bisa. Kan banyak tuh turis-turis yang pengen datang tapi kayak contohnya salah satu saudara, ya bukan saudara sih, kakek saya yang di Belanda itu pengen ke Borobudur sudah nggak bisa. Karena saya itu pengen banget ke Borobudur. Tapi nggak mungkin ya, karena udah pertama jauh, dia sendiri juga nggak mungkin, sudah usianya sudah 80-an lebih, nggak mungkin bisa jalan naik sampai ke atas. Nah, itu alangkah baiknya. Waktu itu saya langsung kepikir, wah ini kalau bisa ada semacam virtual tourism gitu ya, 360 derajat, seolah-olah dia bisa megang stupanya, dia bisa merogohkan tangannya masuk menyentuh arcanya Buddha. Nah, itu sekarang sudah dimungkinkan dengan virtual reality kan. Nah, saya pikir gitu. Nah, itu pasti orang pasti mau bayar. Karena dapat experience-nya. Sebenarnya yang dibayar oleh turis itu kan experience sebetulnya. Nah itu masing-masing punya experience sendiri dan mereka akan rela mengeluarkan. Saya aja kemarin lihat yang Yerusalem itu, saya lihat, wah saya sendiri belum pernah ya ke Yerusalem. Saya lihat tuh berapa, mulai dari yang $5 sampai ada yang sekali tur itu $25. Nah, gitu Mas, kira-kira Mas. Iya benar. Diskusikan. Menarik. Ini kalau apa ya? Kalau saya iseng ngelihat Fiverr gitu ya, mungkin ada yang tahu itu website apa? Iya, betul. Untuk freelancer gitu. Itu yang kerjanya dari $5 gitu ya. Itu kan apa aja dijual $5 gitu ya. Lah ini kita punya konten yang bagus, masa nggak bisa dimonetisasi sih? Iya. Memang itu sebetulnya yang apalagi kalau kita berpikirnya secara startup ya, yang harus kita pikirkan kan bisnis modelnya nih, dapat duitnya dari mana. Selama ini kan teman-teman hanya menyandarkan pada dana-dana dari pemerintah. Kayak teman saya yang bikin virtual museum, dia sudah banyak sekali membuat virtual untuk barang-barang pusaka. Itu juga akhirnya mandek karena nggak ada pendanaan. Karena selama ini hanya didanai oleh pemerintah. Baru kemarin saya coba ngobrol sama dia, saya bilang gimana kalau kita coba carikan dana. Jadi misalnya kayak kemarin tuh Starbucks itu kan punya program mengunjungi museum. Jadi dia salah satu CSR-nya adalah kunjungan ke museum. Nah, nanti di museum itu jadi kalau kita ngopi di Starbucks waktu itu dapat sebuah kayak tiket untuk berkunjung ke museum. Nah, itu kita bisa sama dia sehingga pada saat sebelum orangnya berkunjung ke museum dia bisa ngelihat, oh saya kalau museum gajah itu bisa ngelihat apa ya? Atau sebaliknya kayak sekarang ini saya kadang-kadang mikir ya, saya kalau pengen lihat patungnya Ken Dedes yang asli itu di mana ya? Nah, itu kalau bisa kita benar-benar ini kan menjadi sebuah solusi, wah itu keren banget. Jadi orang tidak, jadi misalnya kayak tadi Mas Langgaran itu kan ada coklat, ada apa gitu kan. Wah, itu luar biasa itu saya pikir, Mas. Kayaknya mesti ngobrol-ngobrol lagi nih, panjang nih soalnya bahas. Iya, lanjut sepertinya nih, Pak ya. Mana Mas Sugeng atau Mas Irwan ada tanggapan? Ini
Sama mungkin titipan satu lagi nih, mungkin yang tadi saya tanyakan itu ada di Eko juga oleh Pak Eri ya. Jadi kalau selama ini peserta-peserta virtual tourism itu nanyanya apa aja gitu, atau mereka minta apa atau segala macam, itu bisa di-share nggak pengalamannya? Nah, Mas Sugeng nih yang pas jawabnya nih. Jih, coba saya tanggapi sih. Yang pertama, senang sekali tadi ada respon positif, kemudian bisa melakukan kolaborasi. Kami sangat terbuka nanti ketika teman-teman bisa mensupport kami, kemudian ada model yang kita kembangkan, karena ya idealnya itu ketika proses seperti ini itu bisa ada manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat, dan itu lebih besar, itu saya rasa akan sangat membantu ya. Contohnya ketika tadi disampaikan bisa sambil membeli oleh-oleh ataupun cindera mata yang bisa kita kirimkan, itu menjadi salah satu atraksi juga dan menjadi pengalaman. Sensasi menunggu paketan coklatnya datang itu jadi salah satu pengalaman sendiri juga. Kemudian yang kedua, apa yang sering ditanyakan. Jadi kemarin itu yang tergabung ke virtual tour yang di Ngelanggeran itu kebetulan didominasi oleh pemerhati wisata sama akademisi. Jadi selain mereka pengen tahu riwayat pengembangan Ngelanggeran, itu juga pengen memperdalam juga bagaimana untuk manajemen kawasannya, kemudian penasaran selama masa COVID-19 ini apa yang dilakukan. Jadi menjadi sebuah, dia yang pernah datang ke Ngelanggeran itu ada ikatan yang terjalin, kemudian kalau istilah Jawa ini ngaruh ke saiki kondisinya seperti apa, itu dia pengen tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang mungkin belum pernah ke Ngelanggeran itu tanya opsi jalan menuju ke sana itu lewat mana saja, kemudian akses paling recommended lewat mana, itu juga menjadi satu informasi yang ditanyakan juga. Kemudian ada juga yang menyampaikan juga terkait bagaimana proses ketika pasca COVID-19 ini, karena ya kita sering melihat nanti akan ada perubahan besar khususnya di pariwisata setelah pasca wabah ini, dan itu juga ingin diketahui sehingga dia ketika nanti melakukan kegiatan perjalanan wisata itu dia juga akan melakukan persiapan itu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang saya dapatkan ketika kemarin menyelenggarakan kegiatan itu, dan ada diskusi di dalamnya juga. Itu dari saya, Mas Irwan, ketika ada tambahan, monggo. Yang pasti kalau yang tadi apa saja yang ditanyakan itu kita sangat bergantung dengan pemahaman, pengetahuan dan wawasan dari si local guide. Maka pemilihan local guide itu kalau buat kita juga jadi hal yang vital, Pak. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika ditanyain jadi plonga-plongo. Nah, karena waktu kemarin Ngelanggeran kita mau ngebahas sisi community base-nya, kita berkesimpulan, saya meyakinkan ke anak-anak, orang yang paling pas itu Mas Sugeng, itu dibanding yang lain. Gitu. Nah, kayak besok kita akan ada hari Minggu virtual tour ke Tambora. Itu yang menjadi narasumber itu adalah Dr. Heriadi, orang yang menulis buku tentang Tambora. Gitu. Jadi pasti risetnya dia itu pasti lebih lengkap gitu, lebih cakep dibandingkan dari berbagai macam sisi gitu ya. Nah, itu penting banget. Nah, kemudian berikutnya untuk saya setuju banget tuh tadi bisnis modelnya kita udah bahas setelah dari Toraja, karena ada peserta yang nanyain oleh-oleh Toraja, Pak Tony gitu kan. Jadi kita lagi coba untuk buat bisnis modelnya, cuman yang lagi kita kemas apakah dengan sistem bundling atau sistem live, dijajarin gitu apa aja, terus mau bagaimana baru kita kirimkan. Tapi again kalau di virtual project, karena kita misinya bukan ke arah bisnis, ini mumpung baru selesai UTS, jadi ada waktu gitu. Nggak tahu nanti kalau udah mulai kuliah lagi. Iya, betul. Tapi memang harus dipikirin itu bisnis modelnya, karena kalau nggak akan sustain, pasti akan susah. Betul. Harus ada bisnis modelnya, harus ada. Nanti kalau bisnis modelnya kita coba terapinnya di startup kita masing-masing lah. Iya, betul. Saya soalnya ingat ada yang namanya Kelapa. Kelapa itu sebuah startup, ya kan? Mungkin yang teman juga. Iya, Kilapa itu. Akhirnya mati. Karena apa? Nggak sustain bisnis modelnya. Nah, itu kalau misalnya ini yang virtual tour tadi
dibundling sama produknya dia bisa naik lagi. Saya kira begitu. Karena orang kan bukan hanya sekedar beli barang, ya kan? Tapi dia dapat experience-nya. Oh, saya kalau ke Toraja beli ini. Beda kan kalau cuma saya, ada teman saya berangkat ke Toraja, saya nitip ya, kamu nanti bawa oleh-oleh apa saja. Nah, itu beda. Dia tidak akan, value-nya nggak kena gitu. Saya pikir begitu. Ya, betul, setuju banget. Ini banyak ide-ide bagus gini, gimana nih? Saya pikiran ini nih. Kalau misalnya ya, kita kan perlu kalau memviralkan mungkin ekstrim, tapi ya kalau bisa diumumkan seumum-umumnya kan oke. Kalau misalnya pasti sebagai pihak yang netral gitu ya, kita kumpulin aja tuh video-video menarik dari teman-teman semua. Jadi kita kayak agregator gitu. Kita agregatorin. Iya. Terus jadi kan kalau satu mungkin effortnya berat banget gitu ya. Nah ini kita kumpulin rame-rame. Toh kan pasti ini kan kami bukan kompetitornya sampean-sampean kan oleh. Jadi kita kumpulin. Memang kita semangatnya kolaborasi. Kita coba bikin. Semangatnya kolaborasi. Karena Indonesia ini terlalu besar. Kita juga, saya sering kali kalau ngobrol sama teman-teman startup ya, buat apa kita berkompetisi? Karena Indonesia ini gede banget. Jangan sampai kita berkompetisi, akhirnya orang luar yang masuk, orang luar yang jualan gitu kan. Kecolongan kita akhirnya. Makanya malah ribut sendiri kan. Seringkali gitu. Di startup pun juga saya lihat. Mas Sugeng? Siap, ya saya sangat sepakat. Eranya saat ini itu era berkolaborasi dan betul Mas. Ya sebenarnya kolaborasi. Semakin banyak sahabat, semakin banyak kawan itu ya semakin mudah untuk mengakses informasi, kemudian rezeki itu insya Allah juga akan lebih terbuka luas. Dibandingkan kita hanya terlalu ibaratnya pengennya sendiri terus, itu mungkin ya kayak ide-ide cemerlang ini kan muncul ketika kita saling terkoneksi. Nah, kami membuka ruang kolaborasi untuk pengembangan Ngelanggeran lebih baik lagi. Jadi harapannya nanti ketika bisa dilakukan, itu kami akan sangat mendukung. Oke, Mas. Kita sambung lagi. Ya, terima kasih. Banget nih Mas Yuto pembicaraannya. Matur suwun semuanya. Mas Irwan mungkin kita kapan ada virtual tour lagi ke Langgeran biar kita bisa ini lagi. Kita bisa ikutan nih. Waktunya nanti akan kita share kalau sudah kita siapkan ya, karena ya Mas, di-share aja Mas. Supaya kita bisa ngasih lihat bisa punya ide apa gitu kan. Iya. Ya. Monggo kalau nggak keberatan, ini udah di-share ada link untuk WhatsApp group. Ya, semoga ini kan cuma inisiasi ya. Seru. Setelah ini kita bisa sharing-sharing segala macam. Ya, siap. Ini Mas. Udah 17.28. Pak Kusuma gimana? Mungkin ada kata-kata pengantar berbuka? Aduh. Kata pengantar ternyata Gunung Api Purba tidak sepurba orang-orangnya. Ya, ini Mas. Ya, orang-orangnya beyond purba. Jadi kita perlu mengapresiasi juga ke rekan-rekan dari Kokdaris Gunung Langgeran dengan Mas Sugeng. Kemudian ide-idenya dari Mas Irwan juga oke banget. Kayaknya banyak yang bakal mau collab nih Mas Irwan. Jadi amin. Kita siap-siap. Iya, siap-siap sibuk nih Mas Irwan. Nambahin kerjaan mumpung habis UTS. Tapi behind itu semua alangkah eloknya kalau emang kita bisa monetize. Jadi paling tidak itu jadi bahan bakar kita semua kan untuk tetap semangat. Terima kasih semua yang sudah hadir, Pak Kristo, Pak Luki dan teman-teman semua yang sudah hadir. Oh iya, minggu depan kita ada siapa? Sharing tentang digital marketing ya kalau nggak salah Pak Kristo ya. Iya benar ya. Ya benar. Dari Mbak Keke Lokapoint. Oke, kita wifi dulu kalau gitu. Ya, kita wifi dulu di hidup. Apa aja yang available lah. Oke. Monggo kamera-kamera kalau mau dihidupin. Iya. Biar kenal juga ya. Iya. Iya dong. Mas Sugeng itu khas dengan belangkonya nggak pernah lepas ini. Iya, keren. Aku dari tadi ngeliatin belangkonnya tok loh. Keren. Kalau nggak pakai belangkon bukan Mas Sugeng. Nanti pangling kalau saya nggak pakai belangkon.
Ayo, Oke, mungkin dibawain. Mbak Dian ya? Iya, Ya, komando Mbak Dian ya. Iya. Siap ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Halaman Oke, 2-nya udah. Terima kasih. Halaman Selamat 2-nya udah, halaman 2-nya ya. Sudah, Pak. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Mas Ugan, Mas Oke, Irwan, semuanya, Pak Kristo. Assalamualaikum. Ya, sampai ketemu. Mudah-mudahan bisa Makasih, Mas silaturahmi Irwan. lagi waktu semam, Mas Ya, Kristo. sama-sama. Terima kasih Mas Irwan.